Bab 37 Kehilanganmu. Randy geram ketika teleponnya mati. Dia baru saja mendengar istrinya menjerit. "Awas saja kau Frankie, kalau istriku terluka sedikit saja abis kau," umpat Randy dalam hati. "Bos, polisi sudah menuju kemari," Angga baru saja mendapat info. Sementara Ivan sudah datang dengan membawa massa berupa penduduk setempat. Mereka berjalan menuju villa beramai-ramai. Sesampainya di depan villa, para penjaga yang melihat kedatangan warga segera menghalau mereka. Randy langsung memukul dan melumpuhkan penjaga yang berjaga di luar sebanyak 6 orang. Setelah dibantu dengan para warga setempat, penjaga-penjaga tersebut sudah bisa diringkus dan diikat di tiang teras depan villa. Randy, Angga dan Ivan masuk ke dalam mencari keberadaan Dinda dan Febri ke setiap sudut ruangan, tetapi mereka tidak menemukannya. Ivan memimpin mereka berjalan di depan menuju ke gudang belakang. Benar saja dugaannya, di depan pintu sudah berdiri 2 orang penjaga. Penjaga yang melihat 3 orang asing masuk ke dalam villa segera berusaha menghadang mereka. Terjadilah perkelahian yang sangat pelik. Saling pukul dan tendang, dan akhirnya para penjaga tersungkur tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu mereka mendengar teriakan seorang wanita dari dalam gudang. "Ah, tidak!" Randy langsung melompat dari posisinya kemudian berlari ke arah pintu gudang yang terkunci. Disusul oleh Ivan dan Angga yang ada di belakangnya. Randy mengambil ancang-ancang kemudian menendang pintu sampai pintu itu rusak. Randy sangat terkejut menyaksikan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Dia melihat Dinda yang sudah tidak berjilbab, wajah dan bajunya acak-acakan, dan dia menangis terisak. Sementara tepat di depannya, Febri terlihat sedang kesakitan karena perutnya sudah tertusuk pisau yang dipegang Lisa. Sepertinya Febri ingin menghalangi Dinda dari tusukan pisau Lisa. Frankie yang sedang terduduk di lantai dan kesakitan memegang selangkangannya mencoba untuk berdiri dan ingin menangkap Dinda. Randy yang melihat kejadian itu langsung menangkap Frankie dan memukulnya tanpa ampun. "Bajing asteris, sudah kubilang sedikit saja kau sakiti istriku aku akan membunuhmu. Sekarang rasakan ini." Duk, duk. Buk, pak, buk. Frankie yang tidak siap dengan pukulan Randy langsung tersungkur dan terjatuh karena tendangan Randy. Ivan langsung menarik tubuh Lisa dan menamparnya. Seketika Lisa terjatuh dan terduduk di lantai. Sedangkan Angga menangkap Febri yang jatuh terkulai dalam pelukan Dinda dengan perut yang penuh darah. Darah terus mengalir dari perutnya. Perlahan Febri mulai kehilangan kesadarannya. Samar-samar dia melihat wajah Angga yang sedang menatap dan memanggil namanya, kemudian mata Febri tertutup. "Feb, bangun Feb, mengapa kamu lakukan itu Feb? Mengapa kamu menolongku huhuhu? Mengapa kamu halangi Feb?" Dinda menangis melihat Febri yang terluka. Angga langsung menarik tubuh Febri dari Dinda dan memeluknya. "Feb, bangun Feb, ini aku Angga. Jangan pergi Feb." Tanpa dia sadari air matanya keluar dan mengalir deras. "Feb, jangan pergi, kau belum mengetahui perasaanku Feb. Aku akan melamarmu." Angga memeluk Febri dengan erat. Dinda tersadar dengan keadaannya, dirinya segera menyambar jilbabnya yang jatuh ke lantai dan memakainya untuk menutupi kepalanya. Randy sudah melumpuhkan Frankie yang sudah terbaring tak berdaya. Hanya tinggal Lisa yang sedang bertarung dengan Ivan. Randy berusaha untuk membantu Ivan. Lisa mengambil pisau yang terlempar di lantai dan dia memegang pisaunya, mengancam pada siapa saja yang akan menyentuhnya, membuat mereka lebih berhati-hati untuk menghadapinya. "Dasar wanita jala asteris," ucap Ivan dengan marah. "Kau tahu siapa aku?" tanya Ivan pada Lisa. "Aku Ivan Setiawan, anak dari Setiawan Wijaya, ini adalah villa keluargaku. Bisa-bisanya kamu membawa orang asing ke sini dan apa hakmu memakai villa ini?"
Ivan terlihat sangat murka. Kau Ivan anak Mas Setiawan? Lisa bertanya balik. Ya aku anaknya Setiawan, laki-laki yang telah kau hancurkan rumah tangganya. Belum puas kau menghancurkan rumah tangga orang tuaku sampai kau harus menghancurkan rumah tangga orang lain lagi. Tanya Ivan. Kau Ivan? Ivan anaknya Mas Setiawan. Berarti Dinda ini pacarmu dulu. Hahaha. Aku berhasil telah membatalkan pernikahanmu. Kau putus dengan Dinda kan? Hahaha, Lisa sudah seperti orang gila. Ivan dan Dinda yang mendengar kata-kata Lisa sangat terkejut, mengapa Lisa tahu hubungan mereka dulu? Tanya Ivan dan Dinda dalam hati. Apa maksudmu? Tanya Ivan. Hahaha. Kau tahu kan rasa sakitnya kehilangan orang yang kau cintai. Hahaha aku berhasil membatalkan pernikahanmu. Aku yang memintanya pada Mas Setiawan hahaha. Ivan sangat terkejut dengan kata-kata Lisa yang terakhir. Dan kau Dinda bagaimana rasanya kehilangan orang tua dan setelah itu ditinggalkan kekasihmu secara bersamaan? Hahaha. Ternyata hubungan kita sejak dulu sudah sangat rumit ya. Apa yang kamu maksud? Tanya Dinda. Kau tahu penyebab orang tuamu meninggal? Kecelakaan, tabrak lari. Nasib kalian keluarga miskin, terima begitu saja apa yang terjadi. Hahaha, aku tidak menyesali perbuatanku dulu. Sejak dulu aku sudah berhasil membuatmu menderita hahaha, Lisa tertawa bahagia. Dinda semakin menangis mengenang kematian orang tuanya. Randy kemudian meraih dan memeluk istrinya. Kau tahu siapa yang menabrak papamu? Aku. Aku yang sudah menabraknya, hahaha. Aku tidak menyesal. Aku puas sudah membuatmu tersiksa karena kehilangan orang yang kau cintai, hahaha. Kau sudah gila, kata Randy. Ivan yang melihat Lisa sedang tertawa dan lengah segera menendang tangan Lisa yang sedang memegang pisau tersebut dan mengunci tubuh Lisa sehingga dia tidak bisa bergerak. Lepaskan, lepaskan aku, teriak Lisa sambil meronta-ronta. Ivan semakin kuat mengunci tubuh Lisa hingga dia tidak bisa berkutik. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Frankie yang masih lemas terbaring di lantai kemudian memborgolnya dan membawanya keluar. Sedangkan Lisa yang masih meracau tak jelas segera diserahkan Ivan kepada polisi dan mereka memborgol tangannya. Dengar Dinda kau wanita sial, papamu sudah mati, kau ditinggal pacar dan sebentar lagi sahabatmu itu juga akan menyusul papamu hahaha. Aku senang sekali membuatmu menderita, teriaknya penuh dengan amarah. Dalam dekapan Randy, Dinda menangis dan terisak. Ren, wanita itu yang membunuh papa, kamu dengar Ren. Dia juga yang menusuk Febri huhuhu, Dinda terus saja menangis. Randy memeluk istrinya dan mencoba menenangkannya. Tenang sayang, tenang Set, udah kamu jangan nangis ya. Febri akan selamat, sebentar lagi ambulans datang menolongnya, Randy membelai punggung istrinya mencoba menenangkan. Sementara Angga menekan perut Febri yang tertusuk tadi untuk mencoba mengurangi pendarahan. Wajah Febri semakin pucat dan tubuhnya menjadi dingin. Feb, aku mohon Feb, bertahanlah. Aku akan melamar kamu seperti yang kamu mau. Bertahanlah Feb demi aku, Angga tak henti-hentinya memanggil nama Febri sambil menangis. Feb, aku sayang kamu, ungkapnya lirih. Tak lama kemudian ambulans datang membawa Febri yang terluka parah dan sudah tak sadarkan diri. Febri segera dinaikkan ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Angga masuk ke dalam ambulans untuk menemani Febri di dalam. Tangannya terus menggenggam tangan Febri memberikan semangat kepada Febri dan padanya dirinya sendiri. Dia tidak mau kehilangan Febri. Feb, bertahanlah. Aku mohon, ucapnya. Cintanya masih baru tumbuh sangat menyakitkan kalau harus langsung layu dan mati. Dia tak sanggup secepat itu Febri meninggalkannya.
belum sempat dia menyampaikan perasaannya dan membalas cinta Febri. Randy, Dinda dan Ivan mengikuti mobil ambulans dari belakang menuju rumah sakit tujuan mereka. Ambulans masuk ke area rumah sakit. Febri langsung dilarikan ke UGD. Setelah memeriksa keadaan Febri, dokter segera melakukan operasi. Keluarganya pasien, tanya perawat. Ya, jawab Randy, Dinda dan Angga bersamaan. Begini, luka pasien sangat dalam sehingga mengenai organ dalamnya. Dan organ dalam tersebut keadaannya saat ini terkoyak lebar. Ini disebabkan karena faktor ketajaman dan kedalaman pisau dan gerakan si penusuk saat menekan pisaunya ke dalam perut pasien. Kami harus melakukan operasi untuk menjahit organ tubuh yang terkoyak tadi. Tapi pasien kehilangan banyak darah sehingga kesadarannya semakin menurun, ucap dokter. Randy dan Angga mendengarkan penjelasan dokter dengan terdiam dan sangat serius. Sementara Dinda menangis sambil menutup mulutnya tak kuat mendengar penjelasan dokter. Dinda merasa sangat bersalah. Febri terluka karena ingin menyelamatkannya. Kami membutuhkan darah B, saat ini persediaan sedang menipis karena stok darah yang ada baru kami gunakan untuk operasi sebelumnya. Sehingga darah kosong saat darurat seperti ini, dokter mencoba menjelaskan keadaan saat ini. Golongan darah saya B, Dok. Ambil darah saya saja, ucap Angga. Saya juga B, Dok. Dokter boleh mengambil darah saya. Dinda berdiri dan mendekati dokter tersebut. Golongan darah saya O, kalau memang sangat dibutuhkan siapa tahu bisa membantu ambil saja darah saya. Randy pun ingin ikut mendonorkan darahnya. Kami lebih mengutamakan golongan darah yang sejenis, Pak. Silahkan Bapak ini melakukan beberapa pemeriksaan sebelum diambil darahnya dan untuk Ibu, saya lihat sepertinya Ibu sedang hamil. Wanita hamil tidak boleh mendonorkan darahnya. Saya permisi, ucap dokter kemudian dokter segera pergi untuk bersiap-siap melakukan operasi. Mari Pak kita ke ruangan donor darah, ucap perawat yang tadi menemani dokter. Angga mengikuti perawat yang akan membawanya melakukan donor darah. Operasi Febri segera dimulai dan berjalan sekitar 2 jam. Mereka semua menunggu di depan pintu ruang operasi. Randy terus memeluk Dinda karena Dinda tidak juga berhenti menangis. Dia merasa dialah penyebab semuanya. Karena menyelamatkannya Febri jadi seperti ini. Ren. Febri terluka karena menyelamatkanku Hicks. Lisa ingin menusukku tapi Febri menghalanginya dengan tubuhnya. Sampai dia yang terluka huhuhu, Dinda berbicara sambil terisak. Sudah sayang. Febri tidak akan suka melihat kamu seperti ini. Kamu harus kuat agar dia tenang, jangan buat perjuangannya jadi sia-sia, Randy terus menenangkan istrinya. Tapi Ren. Udah sayang, tarik nafas dan berdoa. Lebih baik kamu berdoa meminta kesembuhannya daripada kamu terus menangis, ucap Randy memberi semangat. Angga yang juga sedang menunggu di samping Randy dan Dinda segera mengambil HP-nya dari saku celana dan menghubungi pihak HRD untuk mencari nomor keluarga Febri. Meminta pihak HRD menghubungi keluarga Febri untuk memberi kabar bahwa Febri saat ini sedang dirawat di RS Bandung. 2 jam sudah berlalu, lampu operasi mati menandakan bahwa operasi sudah selesai. Dokter keluar dari ruangan operasi. Angga yang melihat dokter baru saja keluar dari ruang operasi segera menghampiri dokter tersebut. Bagaimana dok keadaan pasien? Tanya Angga. Alhamdulillah operasi lancar, kami sudah bisa mengatasi pendarahan pasien dan sudah bisa menutup luka organ dalamnya yang terkena tusukan. Pasien sedang di ruang pemulihan pasca operasi. Setelah 1 jam pasien boleh dibawa ke ruangan rawat inap, ujar dokter itu menjelaskan. Terima kasih dok, ucap Angga dengan sungguh-sungguh. Dia sangat bersyukur Febri selamat dan operasinya sukses.
Kamu dengar sayang, operasi Febri berhasil, Febri selamat. Sekarang dia sedang di dalam ruang pemulihan. Kita tinggal menunggu dia sadar. Randy menggenggam tangan istrinya mencoba menyalurkan semangatnya untuk istrinya. 1 jam kemudian Febri dipindahkan ke ruang rawat inap. Febri ditempatkan di ruang super VVIP. Randy sangat berterima kasih atas pengorbanan Febri kepada istrinya sehingga dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi Febri selama di rumah sakit ini. Febri masih belum sadar karena pengaruh obat biusnya. Angga tak berhenti menggenggam tangan Febri selama di dalam ruangan. Feb, bangun Feb, sadarlah. Aku akan melamar kamu, kata-kata itu terus diucapkan Angga. Tapi Febri masih saja tertidur dan belum sadarkan diri. Sementara Randy dan Dinda sedang berada di kantin rumah sakit. Selain Dinda yang sedang hamil atau mungkin karena peristiwa yang baru saja menimpanya membuat Dinda belum makan sejak dari tadi pagi. Sehingga saat ini dia sangat merasa lapar yang luar biasa. Mungkin juga karena hatinya sudah lega melihat Febri selamat. Dinda memesan 2 porsi makanan yang berbeda dan 1 gelas teh hangat. Randy dengan setia menemaninya makan. Sedangkan Ivan sudah kembali ke Jakarta karena keberadaan dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Lebih baik dia melanjutkan pekerjaannya yang sudah terbengkalai di Jakarta. Di dalam ruangan rawat inap Febri, Angga yang sedang menunggu Febri sadar dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Angga refleks melepaskan genggaman tangannya. Kemudian bertanya pada pria yang baru datang itu. Anda sedang mencari siapa? Tanya Angga. Saya mencari Febri Setiawardana, apa ini ruangannya dirawat? Pria itu balik bertanya. Iya, Anda siapanya? Saya kalong suaminya. Maaf, saya baru mendapat kabar dari orang tua Febri kalau Febri sedang dirawat di sini makanya saya langsung menuju ke rumah sakit ini. Orang tuanya sedang di jalan menuju kemari, jawab pria itu menjelaskan. Angga sangat terkejut mendengar penjelasan pria itu. Setelah benar-benar memperhatikan wajah pria itu Angga baru ingat, pria ini yang dia lihat sedang bersama Febri di restoran kemarin. Pria yang sedang berbincang dan tertawa bersama Febri. Pria yang membuatnya cemburu karena melihat keakraban mereka. Kalau memang pria ini adalah calon suaminya, apa maksud Febri mengutarakan perasaannya beberapa hari yang lalu? Mengapa Febri menyampaikan isi hatinya kepada Angga? Angga jadi semakin bingung. Dan terlebih lagi hatinya sangat sedih dan kecewa mendengar kata-kata calon suami. Rasanya Angga sudah kalah sebelum berperang. Maaf, Anda siapa ya? Tanya pria itu. Saya Angga atasan Febri di kantor. Jawab Angga. Saya Abdi Kurniawan, ucap pria itu kemudian mereka saling berjabat tangan. Angga menjauh dari tempat tidur Febri. Dia sadar posisinya tidak cukup kuat untuk bertahan di samping Febri. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang atasan Febri di kantor. Wawan mengambil alih posisi Angga. Sekarang Wawan sudah berada di samping tempat tidur Febri memeriksa keadaannya kemudian duduk di kursi yang sebelumnya Angga duduki saat menemani dan menunggu Febri sadar. Kalau begitu saya permisi keluar dulu. Nanti saya akan kembali bersama teman saya. Silahkan Anda menemani Febri dulu di sini. Saya mohon jika Febri sadar tolong hubungi saya ke nomor ini. Angga mengambil dompet dari dalam celananya kemudian mengambil kartu nama yang dia simpan di dalamnya dan memberikannya kepada Wawan. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyelamatkan dan membantu Febri, ucap Wawan. Jangan terlalu formal, panggil saja saya Angga, sepertinya umur kita tidak jauh beda. Kalau begitu panggil saja saya Wawan. Mereka berbicara dengan ramah. Saya permisi keluar dulu Wan, jangan lupa pesan saya tadi ya.
Hubungi saya saat Febri sadar, Angga mengingatkan sekali lagi. Baik Ga, nanti akan saya hubungi, Wawan tersenyum kepada Angga. Angga kemudian keluar dari ruangan. Febri dirawat dengan hati yang sangat sedih. Dia mengambil HP-nya kemudian menghubungi Randy. Bos, di mana? Tanyanya. Kami di kantin rumah sakit Ga, ada apa? Apakah Febri sudah sadar? Tanya Randy padanya. Belum, bos, saya ke sana ya, ucapnya sambil menutup teleponnya. Angga berjalan dengan sangat gontai, hilang rasanya semua semangat dalam tubuhnya entah terbang kemana. Bersambung.